Saya dituntut untuk mengumpulkan sejumlah uang yang lumayan besar jumlahnya dalam waktu singkat. Tidak sanggup bayar SPP, berani bermimpi untuk ke Mesir. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wiko Channel. Video ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang berani bermimpi besar tapi masih segan untuk melangkah. Tonton video ini sampai habis. Intro dulu. Terima kasih telah mengklik thumbnail Molekul Channel untuk video ketiga kali ini. Video ini lahir itu dikarenakan sebuah komentar yang berasal dari video kedua. Bisa dilihat komentarnya apa, ada di sini. Ya, kemudian kemarin saat mau buat konten ini itu bertepatan dengan 2 November, hari lahir mata uang rupiah Indonesia. Jadi saya beri judul ini sesuai thumbnail, modal 100.000 bisa ke Mesir. Ini kisah nyata, ini kisah saya. Awal mula saya berani bermimpi senekat ini karena kan seorang guru datang ke pondok pesantren. Dia juga merupakan anak daripada pimpinan pondok pesantren saya. Oh ya, jika kalian tidak tahu pondok pesantren saya di mana, itu kalian bisa lihat video saya yang pertama, dan di mana saya kuliah, lihat video kedua saya. Lanjut cerita. Jadi Ibu Maya ini tiba-tiba datang ke kelas, kemudian mengatakan bahwa dia adalah guru pengganti. Itu kita sudah 3 aliyah, ya, ditanya lagi kita satu-satu sampai tiba giliran saya, kamu mau lanjut di mana? Saya bilang Mesir, Bu. Si ibu langsung mendoakan saya, ya semoga kamu bisa ke Mesir insya Allah. Setelah UN dan setelah ujian akhir sekolah, kami pun berinisiatif untuk mendaftar. Nah, di hari terakhir salah seorang teman namanya Fitra, itu teman dia cowok ya. Salah seorang teman namanya Fitra, dia ke asrama kemudian mengatakan, ayo kita daftar ke ini, ke bawah, ke Mangkosok. Ya, jadi kita minta izin daftar online untuk ke Mesir. Nah, saya kan ini kan gaptek, tidak tahu teknologi apa segala macam, HP pun, handphone pun saya itu baru lepas aliyah, baru pegang. Jadi semuanya itu diurus sama dia. Biodata saya diisi oleh si Fitra tadi untuk keperluan pendataan calon mahasiswa di Mesir. Saya harus pergi ke tempat tes pertama itu di UIN Makassar. Itu saya baru beberapa kali injak Makassar. Ya, awalnya saya sangat-sangat insecure. Kenapa? Karena teman-teman saya yang ikut tes itu adalah orang-orang 10 besar daripada pesantren saya, yaitu Tombongit. Kita teslah segala macam, ujian Al-Quran, kemudian Nahwu dasar dan lain sebagainya, baca kitab dan lain sebagainya, lulus. Alhamdulillah kita lulus. Kita diperbolehkan untuk mengikuti tes kedua di Jakarta, kalau tidak salah di MAN 4. Disinilah awal mula cerita ini berkembang. Saya dituntut untuk mengumpulkan sejumlah uang yang lumayan besar jumlahnya dalam waktu singkat. Bayangkan, saya seorang pegawai kantin di pondok pesantren, yang mana notabene-nya pegawai kantin itu orang yang tidak sanggup membayar SPP. Ya, orang yang tidak sanggup membayar SPP berani bermimpi untuk ke Mesir. Setelah dinyatakan lulus tes kedua, saya malah bingung. Kenapa? Karena saya tidak punya uang sama sekali. Ya, saya tidak punya uang sama sekali untuk ke Jakarta atau apalah istilahnya, beli tiket dan semacamnya. Tiba di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saya sempat menjadi penceramah. Ya biasalah kalau alumni pesantren itu ceramah, ya sudah kewajiban. Nah,
saya diamanahkan untuk ceramah di sebuah masjid di Jalan Lahalida, Parepare. Ini kampungnya Pak Habibie. Kebetulan imam tetapnya di situ adalah ayah atau bapak daripada teman saya, namanya Haji Lukman. Kalau teman saya namanya Mustaqim. Nah, Mustaqim ini orangnya apa ya? Kalau mau dibilang lurus saja, tidak ada yang namanya basa-basi. Akhirnya di bulan Ramadan saat siang-siang, saya bersama bapaknya Mustaqim, Haji Lukman, ya, almarhum sekarang, itu kami bertiga di atas rumahnya, Parepare. Lalu tiba-tiba si Mustaqim bilang, Pak, Mujib mau ke Mesir, tapi dia tidak punya uang. Nah, saya kan malu sekali dalam hal itu ya, saya merasa apa ya, kayak direndahkan atau bagaimana gitu. Tapi ya memang saya mau ke Mesir tapi memang tidak punya uang. Ya akhirnya Bapak Mustaqim tadi atau Haji Lukman almarhum itu mengatakan, buatlah proposal, nanti saya bawa kamu ke teman-teman saya. Akhirnya saya buat proposal, saya kembali ke kampung. Di saat galau-galaunya saya mencari uang, saya membuat sebuah proposal yang ditujukan kepada sebuah kabupaten yang mungkin kayak Depak atau apa begitu. Tapi dia kata tidak ada sama sekali dana pendidikan tahun ini, atau istilahnya sudah habis terpakai. Kemudian saya kembali lagi ke Parepare dan betul-betul saya ditemani oleh Bapak si Mustaqim. Ya, betul-betul ditemani oleh almarhum, yang mana saya ditemani keliling Parepare ke kerabat-kerabatnya beliau, ke kerabat-kerabat takmir masjid, dan kemudian rumah-rumah orang kaya yang ada di Parepare itu, yang di sekitar Lahalida itu saya datangi. Kemudian kita sodorkan proposal dan tunggui oleh almarhum tadi. Nah, jujur saya sangat malu saat itu. Saya sangat malu sekali minta-minta uang orang yang tidak saya kenal. Saya naiki rumahnya, saya minta uang dengan jumlah yang tidak menentu, ya tergantung keikhlasan. Itu saya sangat malu. Ya, tapi almarhum membaca itu dan saya dibilang, Jib,